Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andi di channel Galang Horor. Kali ini aku bakal ngebahas kasus yang lagi viral banget guys di beberapa sosial media terutama di TikTok. Kalian pasti udah pada tahu ya tentang kasus yang terjadi di salah satu panti asuhan yang ada di daerah Tangerang. Ya kalian benar. Panti asuhan ini bernama Darussalam An-Nur kalau aku nggak salah, di mana kasus ini menyeret salah satu pimpinan atau pemilik yayasan dari panti asuhan ini yang bernama Abi Sudirman. Di mana Abi Sudirman ini ternyata melakukan hal di luar nalar atau hal yang tidak senonoh pada semua anak asuhnya atau anak yang ada di panti asuhannya Abi Sudirman ini. Hampir semua anak yang tinggal di panti asuhan ini menjadi korban ruda paksa dari seorang Abi Sudirman ini. Dan parahnya lagi, Abi Sudirman ini menutupi semua kebusukannya ini, semua tingkah buruknya ini dengan tampilan yang benar-benar agamis, tampilan yang syar'i, di mana menurut penuturan dari sahabat dari Abi Sudirman ini sendiri, beliau ini juga sebenarnya sering mengingatkan ke teman-temannya untuk sedekah, rajin sholat, ibadah, umroh, haji, bahkan menyantuni anak yatim. Makanya di beberapa podcast, di salah satu podcast ya, teman atau sekaligus donatur penyumbang dana untuk panti asuhan Abi Sudirman ini merasa kaget. Awalnya si Mbak D ini, teman dari Abi Sudirman ini nggak percaya kalau ternyata sahabatnya ini melakukan hal yang sangat menjijikan. Dari olah TKP atau dari apa yang disampaikan oleh polisi pihak berwajib, di saat dilakukan penggerbekan atau olah TKP banyak ditemukan ribuan botol minyak zaitun di area atau di lingkungan panti asuhan milik Abi Sudirman ini. Bisa dibilang kejadian ini tuh mirip atau sama seperti kejadian di luar negeri, yaitu kasus Mr. PDD. Cuma bedanya di kasus Mr. PDD ini, di sana ditemukan ribuan botol baby oil. Sementara di kasus Abi Sudirman ini ditemukan ribuan atau ratusan botol minyak zaitun. Awal mula semua kebusukan atau tingkah dari Abi Sudirman ini terungkap itu dari salah satu anak asuh Abi Sudirman ini yang mencoba DM salah satu teman dari Abi Sudirman, yaitu Mbak D ini sebagai donatur. Bunyi kalimatnya sih kurang lebih yang aku baca, anak ini itu mendm Mbak D ini dengan kata-kata, Mbak, eh, semua anak yang ada di sini mengalami pelecehan dari Abah Sudirman. Namun awalnya Mbak D ini itu nggak percaya sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh anak dari Abi Sudirman ini, anak asuh dari Abi Sudirman. Karena yang dia tahu kalau Abi Sudirman ini orang yang benar-benar taat agama, bahkan mereka ini kalau ketemu, Abi Sudirman ini kalau lagi ketemu sama teman-temannya, lagi kumpul bareng teman-temannya, dia selalu nggak lepas sambil berzikir. Jadi itu mulutnya sambil berzikir guys. Jadi Mbak D ini menghiraukan apa yang disampaikan oleh si anak asuh dari Abi Sudirman ini. Namun Mbak D ini nggak benar-benar mengacukan apa yang disampaikan oleh si anak yang mencoba membongkar kebusukan dari Abi Sudirman ini. Jadi Mbak D ini coba menelusuri ke beberapa anak-anak yang lain, benar nggak apa yang disampaikan oleh si anak ini kemarin ke dia. Ternyata setelah ditelusuri, dari sekian banyak anak yang ditanya oleh Mbak D ini, jawabannya itu selalu sama, bahwasannya mereka semua mengalami pelecehan seksual oleh Abi Sudirman. Dan yang paling mencengangkan, kalian tahu, ada salah satu anak yang dirawat oleh Abi Sudirman ini mengalami ruda paksa setelah melakukan sholat tahajud.
Kalian bayangin, jadi si anak ini baru selesai sholat tahajud disuruh atau dipaksa melayani nafsu bejat si Abi Sudirman ini. Gimana perasaan kalian nih lihat anak yang nggak tahu apa-apa nih, anak di bawah umur yang lagi melakukan sholat tahajud tahu-tahu dipaksa suruh melayani nafsu menyimpang dari si Abi Sudirman ini, guys. Dan dari semua hasil visum yang dilakukan oleh Mbak D dan rekan-rekan yang ada di sana setelah kasus ini terbongkar, mirisnya hampir rata-rata anak korban dari Abi Sudirman ini mengalami kerusakan pada bagian duburnya. Jadi semua ini rata-rata anak yang ada di panti asuhan itu mengalami kerusakan pada duburnya. Itu benar-benar miris banget, guys. Kalian bayangin dengan tampilan, kalian bisa lihat ya ntar potongan video yang ditampilkan di sini. Dengan tampilan yang seperti ini, dia menutupi semua kebusukannya itu dengan baik banget gitu, dengan sempurna banget. Kayak kita nggak nyangka ternyata di balik tampilan dia yang agamis ini dia sebenarnya predator, bisa dibilang iblis sih. Ini keturunan kaum Sodom di zaman Nabi Lut. Maksudnya kok ada gitu. Ini yang dirawat ini rata-rata anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu yang memang benar-benar kurang kasih sayang. Dengan dalih mendirikan panti asuhan, dengan dalih pengen merawat anak yatim piatu atau anak yang terlantar di jalanan. Ternyata di balik itu semua dia punya niat lain, niat busuk untuk merusak masa depan anak ini. Dan kalian tahu bukan cuma Abi Sudirman yang melakukan pelecehan terhadap semua anak didik di panti asuhan ini, tapi ada 2 orang lagi tersangka yang sekarang sebenarnya 3-3 ini udah jadi tersangka, namun 1 tersangka ini masih jadi DPO dari apa yang aku baca. Nah, ada 1 juga kejadian di mana anak didik dari Abi Sudirman ini dipaksa melakukan hubungan yang enggak logik, hubungan menyimpang ini secara trisom. Maksud aku kayak si anak ini sendiri tapi disuruh melayani 3 orang laki-laki, di mana itu salah satu ada Abi Sudirman dan 2 pengurus di panti asuhan itu. Jadi 3 pelaku ini melakukan pelecehan sama 1 orang anak. Bayangin guys, 1 orang anak dilecehkan, anak di bawah umur diperlakukan seperti itu, guys. Yang harusnya mereka dapat perhatian lebih, mereka dapat kasih sayang di wilayah atau di area panti asuhan ini, ternyata mereka mentalnya malah dirusak. Mereka mentalnya itu benar-benar dihancurkan sama si Abi Sudirman ini. Dan untungnya kasus ini terbongkar itu karena tadi yang aku bahas di awal, ada salah satu anak yang mencoba DM Mbak D sebagai donatur dan sebagai salah satu teman dekat dari Abi Sudirman. Mungkin kalau dia nggak bongkar ini, kasusnya nggak bakal terkuak ke media sosial. Dan dari apa yang aku baca, awalnya korban itu diperkirakan sekitar berapa ya, 13, 18, dan yang terakhir aku baca itu sampai sekitar 30-an kurang lebih. Jadi dari sekian banyak anak di panti asuhan ini, rata-rata mereka semua adalah mendapat perlakuan menyimpang dari Abi Sudirman. Contohnya sih kalau menurut aku dia nggak pantas dihukum 15 tahun penjara. Dan denda kalau nggak salah paling sedikit atau maksimal sekitar 5 miliar. Harusnya sih dihukum dihukum mati ya, kayak biar ada pembelajaran buat yang lain. Dan aku yakin sih bukan ini doang kasus yang muncul di permukaan, pasti ada kasus-kasus lain yang ternyata belum terungkap, hanya saja mungkin belum waktunya terungkap. Jadi buat kalian nih nonton setia Galang Horor, kira-kira hukuman apa nih yang pantas, atau kalian bantu doa deh, apa nih yang pantas diterima nih, ajab apa sih yang pantas diterima oleh Abi Sudirman ini, guys. Kayak dia selain ngerusak mental anak di bawah umur, anak yang kurang kasih sayang, anak yang nggak punya orang tua, dia juga ngerusak citra agama sih. Maksudnya kayak
agama kita ini, Islam ini kayak dicoreng sama dia. Dia benar-benar merusak. Bahkan berita ini nih yang aku dengar sampai masuk ke berita internasional loh, luar negeri. Bayangin sampai media luar negeri tuh tahu berita ini. Gimana coba ngerinya. Jadi di Amerika lagi viral kasus PDD, di Indonesia ada yang ikut juga, si Abi Sudirman. Dan yang buat aku heran tuh kenapa ya, kayak mereka nggak bisa baca gerak-gerik atau kayak body language-nya si Abi Sudirman nih dengan kayak gitu gemulainya, yang harusnya nggak usah dipanggil Abi sih, harusnya panggilnya Umi cocoknya, Umi Sudirman gitu kan, kayak kan kelihatan sih gemulainya. Harusnya sih dengan body language yang kayak gitu kita udah harus curiga gitu. Dan aku ntar kayaknya aku bakal posting satu video juga ya, kalian bisa lihat. Jadi Abi Sudirman ini kayak bawa salah satu anak yang ada di panti asuhan ini di bandara atau di mana aku kurang tahu ya, aku lupa. Tapi si anak ini jalannya tuh kayak gimana, kayak kesusahan banget, kayak apa ya, ngangkang, kayak nahan sakit gitu di bagian tuburnya, kayak keji banget sih kelakuan dia seolah-olah dengan tampilan dia yang syar'i, dia senyum-senyum di depan media, di depan kamera, tapi si anak yang dibawa dia itu jalannya kepayahan, kayak nahan sakit di bagian belakang itu guys. Ntar kalian bisa lihat ya potongan video ini guys. Bayangin, dan dia ini ternyata mencuci otak dari semua korbannya ini guys, dengan dalih kalau kalian ingin hidupnya tuh enak ke depannya, dia selalu ngiming-ngimingi ke para korbannya ini bahwasanya mereka itu bakal hidup enak, mereka nggak perlu kerja, dan kalian nggak usah takut nganggur. Abi Sudirman ini bakal menjamin kehidupan mereka semua asalkan mereka mau tutup mulut. Jadi semua kelakuan bejat si Abi Sudirman ini mereka ini harus nutupi, karena mereka dijanjikan diiming-imingi hidup enak ke depannya, nggak perlu kerja, nggak perlu takut nganggur, dan hidupnya terjamin. Dia juga mengiming-imingi bahwasannya kalau memang mereka mau kerja, dia bisa bantu dapat kerjaan yang enak, yang layak, nggak perlu dipikiri semua itu. Dan hal menyimpang yang diajarkan kepada anak di panti asuhan Abi Sudirman ini, Darussalam An-Nur ini yang ada di daerah Tangerang, dia mengatakan kepada semua korban ini bahwasanya hubungan seksual menyimpang atau hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki itu hal yang wajar atau lumrah dilakukan di lingkungan mereka. Bayangin, wajar sih, anak yang masih di bawah umur mereka pasti gampang terdoktrin. Apa yang disampaikan nih misal A, B, C, mereka bakal tangkap ya sama A, B, C, D juga. Mereka nggak bakal kayak membantah gitu. Apalagi mereka seperti hutang budi, udah dibawa nih ke panti asuhan, diberi apa ya, tempat tinggal, dikasih makan, dikasih ini itu gitu kan. Jadi kayak mereka tuh merasa hutang budi sama Abi Sudirman. Jadi apapun yang dikatakan sama Abi Sudirman ini mereka bakalan nurut. Ditambah mereka masih terlalu kecil di bawah umur, mereka pasti takut untuk berontak dan nggak tahu juga mau berontak kemana, mau speak up kemana guys. Dan dari semua cara Abi Sudirman ini hampir rata-rata itu semua sama caranya. Dari apa yang aku baca, biasanya Abi Sudirman ini kan jarang nih ada di panti asuhan. Dia selalu sering keluar ketemu sama klien, ketemu sama relasi. Nah, setelah dia nanti pulang ke panti asuhan, biasanya dia bakal manggil calon korbannya ini atau anak panti asuhan ini untuk masuk ke dalam kamar dari Abi Sudirman ini. Biasanya alasannya klasik dan selalu sama. Dia selalu minta tolong untuk dipijit, dan alurnya itu selalu sama. Dia selalu minta pijit dari mulai kaki, betis, paha sampai ke bagian vital atau ke bagian kemaluannya dia. Dan setelah sampai di situ, Abi Sudirman bakal membujuk si anak ini untuk ya melakukan hubungan gak logis ini. Tapi sebelum melakukan hubungan ini, biasanya Abi Sudirman ini selalu mengoleskan ke badan calon korban ini dengan minyak zaitun tadi atau dengan body lotion. Ya dengan hal-hal yang kayak di luar logika kita lah kalau kita sebagai orang yang normal. Jadi korban ini selalu dibuat seperti itu.
dimintai untuk mijit. Setelah dipijit dia selalu bujuk dan diolesi minyak zaitun atau body lotion sebelum melakukan hubungan yang di luar nalar ini guys. Nah setelah melakukan hubungan ini biasanya si korban udah didesak atau diracuni lagi atau didoktrin untuk jangan cerita kemanapun kalau mau hidupnya tuh terjamin ke depannya. Sampai ada satu case tadi sih, ada salah satu teman aku juga baca kemarin, tadi tuh ada anak yang baru dibawa oleh Abi Sudirman ini masuk ke panti asuhannya Darussalam An-Nur ini. Dan rata-rata yang menjadi korban dari Abi Sudirman ini adalah anak-anak yang mulai dekat sama Abi Sudirman. Jadi kayak siapa yang paling dekat sama Abi Sudirman biasanya itu udah jadi korbannya si Sudirman ini. Jadi dia pantau ini mana anak yang bisa diajak dekat sama dia itu bakal dijadikan korbannya. Jadi waktu itu ada satu anak yang baru banget datang, itu usianya sekitar 16 tahun. Itu juga udah dekat jadi orang kepercayaan Abi Sudirman. Rata-rata yang dijadikan korban Abi Sudirman ini adalah orang kepercayaannya si Sudirman ini. Dan biasanya kalau udah dipercaya sama Abi Sudirman, dia bisa bebas dan nggak ada nggak dilarang untuk keluar masuk ruangan atau kamar Abi Sudirman. Dimana Abi Sudirman ini selalu nyuruh calon korbannya ini untuk membersihkan kamar dari si Sudirman ini. Setelah dia masuk, setelah dia ngebersihin kamar si Sudirman ini, baru Sudirman masuk untuk melakukan hal keji itu. Nah jadi anak yang baru masuk ini yang umur 16 tahun nih ternyata disamperin nih sama salah satu korban Sudirman yang udah lama tinggal di situ ya, udah bertahun-tahun tinggal di situ dan udah paham banget dan udah enak banget sebenarnya sama tingkah si Sudirman ini. Jadi si anak yang kita sebut aja inisialnya ini R lah. Jadi si R ini mencoba nyampein ke anak baru ini bahwasannya lu jangan deket-deket banget sama si Sudirman, lu jangan deket-deket banget sama si Abi Sudirman itu, ntar lu dapat perlakuan yang sama kami, atau lu ntar bakal dapat perlakuan sama kayak semua korbannya Abi Sudirman yang ada di sini. Tentu si anak yang baru ini bingung dong, maksudnya dapat perlakuan yang gimana gitu kan, dia kan masih baru di panti asuhan ini. Baru si R ini menjelaskan lah bahwasannya semua hampir rata-rata anak yang ada di panti asuhan ini sudah mendapatkan pelecehan dari Abi Sudirman. Nah dari sinilah si anak yang baru masuk di panti asuhan ini mulai menjauhi atau menghindari Abi Sudirman. Jadi dia nggak mau jadi orang kepercayaannya lagi. Dari sinilah mulai Abi Sudirman ini sama dua pelaku lainnya yang sama-sama pengurus. Dua orang ini sama-sama pengurus di yayasan milik Abi Sudirman ini. Mereka kadang mau melakukan kekerasan juga bagi mereka yang mau menolak ajakan dari tiga orang bejat ini. Jadi mau nggak mau ya si anak-anak yang ada di panti asuhan ini harus melayani nafsu bejat, menyimpang dari ketiga dajjal ini. Ya alhamdulillahnya kasus ini terbongkar, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya tiga-tiga udah jadi tersangka dan dua udah tertangkap, namun satu masih DPO. Aku harap satu DPO ini segera tertangkap. Dimanapun lu berada, lu nggak bakal tenang dimanapun, lu nggak bakal aman dimanapun. Siapapun yang ngelindungi lu saat ini, lu pasti ketangkep, saya maku. Dan setelah ketangkep kalian bertiga, semoga kalian dapat imbalan yang pantas saat ada di sel. Sama kayak kasus kemarin itu di salah satu pesantren, aku lupa di pesantren mana, di mana salah satu santrinya menjadi korban dari pemilik pesantren sampai hamil, guys. Sampai ketahuan sama orang tuanya, dan orang tuanya ini menuntut pihak pesantren untuk menangkap si kepala yayasan atau pemilik pesantren untuk bertanggung jawab. Setelah kasusnya viral, diselidiki oleh polisi, dan si pemilik pesantren ditetapkan sebagai tersangka, ternyata baru beberapa hari atau beberapa minggu di dalam sel dikabarkan pemilik pesantren yang baru masuk ke sel itu dinyatakan meninggal karena karena penyakit asma atau apa gitu guys.
baru beberapa minggu di dalam sel, tahu-tahu sudah dikabarkan meninggal dunia. Aku sih berharap 3 pelaku ini dapat pelakuan yang sama di dalam sel, jadi nggak perlu nunggu ajab kubur kelamaan, mending dapat ajab di dunia baru nanti dapat ajab di dalam kubur. Jadi kayak dia apa ya, dapat pembelajaran lah, nggak selamanya apa yang dia lakukan itu bisa selamat. Dan pembelajaran juga buat kalian nih, mana tahu nih teman-teman dari Galang Horor nih pengen atau pengen punya niat eh, menjadi relasi dari sebuah yayasan, entah itu panti asuhan, panti jompo atau yang lainnya, yang sejenisnya. Saran aku lebih baik kalian cross check dulu nih dari semuanya, dari semua aspek, semua hal dari panti asuhan atau panti jompo yang bakal kalian jadikan relasi. Maksudnya kayak kalian pengen jadi donatur nih di panti asuhan tersebut, pengen jadi donatur di panti asuhan B, C, D. Kalian coba sih gali dulu gimana sih aspek-aspek yang ada di dalam ini. Jadi kalian nggak tertipu, nggak kayak beli kucing di dalam karung gitu. Mending diselidiki dulu. Jadi apa yang kalian berikan, apa yang kalian sampaikan untuk anak-anak di panti asuhan itu benar-benar tersalurkan ke mereka dan gak disalahgunakan, dan mereka tuh dapat perlakuan yang benar-benar layak dari pemilik panti asuhan dan para pengurus di dalamnya. Jadi buat kalian ini jadikan pembelajaran ya, jangan sembarangan misalnya kalian mau ya apapun yang tentang apa ya panti asuhan, panti jompo dan segalanya, kalian mending cross check dulu lagi, jangan sampai salah. Dan jadikan pembelajaran, nggak semua tampilan syar'i atau agamis itu benar-benar terlihat baik, karena kita nggak tahu nih isi hati orang itu sebenarnya gimana. Mungkin kalau pepatah bilang atau orang lain bilang itu rambut sama hitam, tapi isi hati kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu nih niat seseorang itu sebenarnya gimana. Mungkin itu aja yang aku bahas kali ini di Galang Horor. Next aku bakal ngebahas ya kembali ke video-video horor atau cerita horor. Bagi kalian juga penonton Galang Horor yang pengen nyumbang atau punya pengalaman horor, kalian bisa DM akun Galang Horor, Facebook, TikTok, IG. Itu kalian bisa DM dan kalian bisa datang ke kemari, kita bakalan podcast bareng. Kita bakal ngebahas semua yang kalian alami di Galang Horor ini, kita bakal kupas tuntas. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.